Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Mufidah Quratul Ain, mahasiswa Ekonomi Syariah 1 semester 5. Saya akan mengerjakan UAS aplikasi komputer bisnis dari modul 1 sampai modul 12. Langsung saja kita ke modul 1, yaitu menganalisis kasus penjualan barang. Terciptanya sebuah aplikasi bermula dari kebutuhan pengguna berdasarkan studi kasus tertentu. Dalam kasus ini yang dibahas yaitu tentang kasus penjualan barang. Sebelum memulai membuat aplikasi, maka terlebih dahulu kita harus melakukan analisis kasus berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu objek. Objek biasanya mengarah pada barang, benda, atau mengarah ke sesuatu hal yang dapat dicatat yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang kedua yaitu pengguna, merupakan orang-orang yang terlibat yang nantinya berhubungan dengan penggunaan sistem dalam kasus tersebut. Yang ketiga yaitu transaksi atau proses bisnis. Transaksi merupakan proses-proses bisnis yang dilakukan yang berkaitan dengan objek dan pengguna dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil pada kasus penjualan barang, bila dikaitkan dengan objek, pengguna, dan transaksi, maka akan didapat hasil analisanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek sama dengan barang, 2 pengguna sama dengan penjual dan pelanggan, dan yang ketiga yaitu transaksi penjualan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan modul 2 sampai modul 12. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan modul 2 sampai modul 12. Pertama yaitu kita membuka akses, membuka blank database. Database-nya kita ubah namanya menjadi penjualan baju wanita. Selanjutnya kita create, kita close dulu, kita buat tabel desain, file name-nya kita isi kode barang, selanjutnya nama barang, harga beli, dan harga jual. Terus data type-nya kita ubah, yang short text ini file size-nya kita ubah menjadi 10. Ini juga file size-nya kita ubah menjadi 50. Terus kita ubah short text-nya menjadi currency. Kita kunci primary key, kita save, kita ubah menjadi tabel barang. Tabel desain. Terus yang kedua kita ubah menjadi ID penjualan, kita isi ID penjualan, nama penjual, jabatan, juga nomor HP. Kita ubah lagi data type-nya, short text-nya kita isi menjadi 10, nama penjual short text-nya kita isi menjadi 50, short text-nya kita isi menjadi 30, file size-nya kita ubah menjadi 30. Kita kunci primary key, kita save, kita ubah menjadi namanya tabel penjual. Kita klik OK. Tabel desain, kita buat nota pelanggan. Yang pertama, yang kedua yaitu nama pelanggan, yang ketiga yaitu alamat, yang keempat yaitu nomor HP. Data type-nya kita ubah. Untuk nomor pelanggan kita kunci dulu primary key, short text kita ubah file size-nya menjadi 10, nama pelanggan kita ubah menjadi 50, untuk alamatnya kita ubah menjadi 30. Kita kunci primary key, kita save, kita ubah tabel name-nya menjadi tabel pelanggan.
Selanjutnya kita pencet create untuk tabel desain selanjutnya, yaitu nota kedua tanggal, yang ketiga ID penjual, keempat yaitu nomor pelanggan. Untuk notanya kita ubah menjadi auto number, date and time. ID penjualnya kita ubah flat size-nya menjadi 10. Nama pelanggannya kita ubah menjadi 10. Kita kunci primary key, kita save dan kita ubah lagi namanya menjadi tabel penjualan. Oke. Selanjutnya yaitu tabel kode barang. Pada tabel barang kita ke kode barang tabel detail. Tabel pelanggan yaitu di nomor pelanggan kita gabungkan ke nomor pelanggan di tabel penjualan. Kita save. Selanjutnya untuk tabel barangnya kita create, kita from wizard, klik panah 2, kita next. Tabel barangnya ini namanya kita ubah menjadi form barang, form input barang. Kode barangnya kita isi dengan B1, nama barangnya yaitu baju pink wanita dengan harga beli 5.000, dengan harga beli yaitu 50.000, harga jual yaitu 75.000. Selanjutnya kita di tabel penjualan kita create, kita form wizard, tanda panah 2, next. Tabel penjualannya kita ubah menjadi from input penjualan, finish. ID penjualnya kita isi jadi ID 1, nama penjualnya kita kasih nama penjual Susanti, jabatannya sebagai owner dan nomor HP-nya. Selanjutnya kita buat form input pada tabel pelanggan yaitu form wizard, next. Kita ubah menjadi form input pelanggan. Nama pelanggannya kita isi jadi P1. Nama pelanggannya kita kasih nama Mei. Untuk alamatnya Kampung Durian Runtuh. Untuk nomor HP-nya kita isi. Selanjutnya kita save. Kita buat lagi di query design. Notanya kita taruh di bawah, tanggal taruh di sebelahnya, ID penjual, terus nama penjual, nomor pelanggan, dan juga nama pelanggan. Tabel barang, ada tabel detail kita ambil dari kode barang, kode detail, nama barang, tabel barang, harga jual, dan juga tabel barang. Kita taruh lagi pada tabel detail yaitu jumlah jual, tabel detail. Kita save, kita ubah namanya menjadi query penjualan.
Untuk query penjualannya kita klik from wizard, total jual, tabel penjualan, datasheet, kita ubah namanya menjadi form penjualan, form detail, subform, finish. Nah, di sini kita udah bisa isi di form penjualannya. Ada tanggal, ID penjual, ID 1 dengan nama penjual Susanti, nomor pelanggannya P1 dengan nama pelanggan Mei. Kita masukin kode barangnya. Di sini sudah terotomatis. Harga jualnya 75.000 dengan jumlah jual 3. Ini di sini design view. Kita isi rumusnya sama dengan harga jual dikali dengan jumlah jual. Untuk rumusnya, di bawah kita buat tabel disamakan dengan atasnya. Sama dengan sum. Kita masukkan harga jual dikali dengan jumlah jual. Kita buat lagi kotak untuk di bawahnya. Kita isi total bayar. Kita masukkan rumusnya sama dengan form dalam kurung titik form detail subform tanda seru. Kita buka kurung lagi, teks 10. Jadi teks 10 yang ada di sini kita save menjadi form review. Di sini total jualnya menjadi otomatis, yaitu 225.000. Design view, di sini kita masukkan rumusnya. Total jual dalam kurung itu harga jual dikali dengan jumlah jual. Kita isi kita close untuk notanya. Kita buka tabel barang, kita create kode barang, harga jual, kita next. Di sini kita ubah menjadi kode barang, kita isi, kita next. Kita ubah menjadi daftar tabel barang menjadi daftar barang. Di sini sudah terisi otomatis. Selanjutnya itu pada tabel penjual, kita ulangi dengan cara yang sama, report wizard. Kita di sini isi menjadi ID penjual. Kita ubah menjadi daftar penjual. Selanjutnya
Selanjutnya pada tabel penjualan, tabel pelanggan, from wizard, kita next, kita isi menjadi nomor pelanggan, kita ubah menjadi daftar pelanggan. Pada query penjualannya kita klik create from wizard, kita next, kita ubah menjadi tanggal, next, kita ubah di sini layoutnya menjadi block, orientation menjadi landscape, dan query penjualannya kita ubah menjadi laporan penjualan. Finish. Pada query penjualan kita copy, paste, kita ubah menjadi namanya query kwitansi. Oke, klik OK. Pada query kwitansi kita desain view, kita ubah menjadi pada penjualan baju wanita, kita save, report design, back header footer, kita tarik garisnya ke bawah. Selanjutnya kita klik yang ada kotak ini, kita ubah data yang ada di sebelah kanan ini menjadi isi query kwitansi. Kita buat kotak, kita ketik kwitansi, kita buat 2 kotak di sini. Untuk teksnya kita panjangkan, kita bawahnya juga kita buat sama. Selanjutnya kita ubah menjadi teks 1 menjadi nota, yang teks kedua ini menjadi tanggal jual, yang ketiga kita ubah menjadi nama penjual, dan yang terakhir kita ubah menjadi nama pelanggan. Kita buat di sini tabel kode barang, kita samakan, kita buat kotaknya, kita ubah menjadi nama barang,
Selanjutnya itu kita buat tabel harga jual, jumlah jual, total jual. Kita samaratakan kotaknya dengan yang di atas. Kita kasih garis lagi. Garis lagi untuk di bawahnya. Kita buat lagi kotak di bawahnya. Kita samakan kotaknya dengan yang di atas. Kita buat lagi kotak di bawahnya, kita ubah namanya menjadi subtotal. Kita ubah menjadi outbound-nya ini pada tabel yang ada di kanan, kita ubah pada control source, kita ubah menjadi nota. Yang kedua yaitu kita ubah menjadi tanggal. Pada jumlah jual, kita ubah menjadi total jual. Selanjutnya kita save, kita ubah namanya menjadi kwitansi. Kita close. Selanjutnya kita desain view pada form penjualan. Kita buat sini report operation, preview report, kita next. Kwitansi, kita next. Preview report kita ubah menjadi cetak kwitansi. Kita rapikan kotaknya. Selanjutnya yaitu kita save, kita form review. Nah di sini klik OK. Di sini sudah otomatis keluar kwitansi pada nota, tanggal jual. Kita close. Selanjutnya kita create, kita buka form design, kita buat kotaknya.
Oke, kita lanjutkan, kita buat kotaknya. Sini kita buat kotak dengan from menu utama, aplikasi, penjualan barang. Kita buat kotak, kita isi dengan menu utama, aplikasi penjualannya kita huruf besar, kita blok. Selanjutnya kita buat kotak, klik from operation, open form, and next form input barang, kita isi di sini, kita next, finish. Selanjutnya kita buat tabel lagi, kita buat kotaknya lagi, form operation, open form, kita ubah namanya menjadi form input penjualan. Kita next, finish, kita buat lagi kotaknya. Pada form input pelanggan, next, form input pelanggan. Oke, kita next, finish, kita samakan juga kotaknya. Kita buat lagi open form penjualan, next, kita ubah lagi namanya jadi form penjualan. Pada daftar barang kita ubah namanya menjadi daftar barang, next, finish, kita buat tabel lagi, report operation, preview report, daftar penjual, next, finish. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk daftar pelanggan. Pada teks ini kita ubah menjadi daftar pelanggan, next, kita buat kotak lagi, menjadi laporan penjualan. Kita next, finish. Selanjutnya kita buat kotaknya lagi. Quit app ini diubah menjadi keluar, finish. Kita save, kita ubah menjadi from menu utama, from view. Nah, untuk selanjutnya kita coba klik ya form input barang. Di sini kita
udah otomatis form input penjual, form input pelanggan, form penjualan, daftar barang juga sudah otomatis, daftar penjual, daftar pelanggan, laporan penjualan. Oke, sekian mengerjakan UAS dari aplikasi komputer modul 1 sampai modul 12. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.